Kasus sembuh meningkat dari 183 orang, sehingga totalnya menjadi 6.240. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Pandemi virus corona masih berlangsung. Di Indonesia peningkatan jumlah kasus terus merangkak dan bahkan kadang terjadi lonjakan. Per sore ini pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyampaikan bahwa jumlah pasien positif meningkat sebanyak 687 kasus. Ini hampir 700 kasus berarti. Namun demikian, ini kita lihat dulu. Jadi hampir 700 kasus sampai hari ini. Namun demikian ada sisi positifnya, yaitu jumlah pasien sembuh juga bertambah sebanyak 183 orang atau hampir mencapai 200 orang. Ini kita perhatikan grafisnya, ada peningkatan hingga hari ini. Pemirsa, hingga saat ini belum ada satu negara pun yang mampu menciptakan vaksin untuk mengobati pasien COVID-19. Ini layaknya kotak Pandora. Harapan selalu ada dalam setiap kesulitan. Di tengah upaya menemukan vaksin, terapi plasma konvalesen disebut sebagai salah satu terapi yang dinilai mujarab. Dan ini harapan untuk penyembuhan pasien corona. Terapi plasma konvalesen merupakan pengobatan klasik yang telah digunakan lebih dari 100 tahun lalu. Terapi ini sudah mulai dilakukan di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan BUMN Farmasi Bio Farma. Seperti apa sebenarnya terapi konvalesen ini? Tim Prime Show with Ira Kusno mendapatkan kesempatan liputan secara eksklusif di rumah sakit yang pertama kali meneliti plasma konvalesen, yaitu RSPAD Gatot Subroto. Dan berikut dengan reporter Eti Juwita. Silakan Eti. Ya Ira dan pemirsa Prime Show, saat ini saya sudah berada di RSPAD Gatot Subroto dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat laboratorium, di mana di laboratorium RSPAD Gatot Subroto ini terdapat para peneliti yang terdiri dari dokter spesialis yang meneliti sekaligus melakukan proses transfusi plasma darah. Ya pemirsa, inilah lokasi laboratorium RSPAD. Untuk tahu bagaimana proses transfusi dari plasma darah, kita langsung masuk ke dalam. Dokter Nana boleh berbincang sedikit? Boleh. Sebenarnya apa sih terapi plasma darah itu, dokter? Ya, terapi plasma itu adalah memberikan suatu plasma yang diambil dari pasien yang pernah menderita COVID-19 ini dengan gejala ringan sampai sedang atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif dan sudah hilang gejalanya 14 hari. Diasumsikan titer antibodinya tinggi sehingga bisa diberikan kepada pasien yang sedang menderita, terutama yang menderita COVID dengan stadium berat sampai kritis.
Saya ingin sekali membantu pasien-pasien kita yang masih dirawat di ruang perawatan, khususnya di ruang-ruang ICU ya. Di mana menurut saya kan pasien COVID itu benar-benar suatu perjuangan ya. Dengan saya yang sudah sembuh, ya ingin sekali saya apa yang telah Allah berikan, mungkin saya ingin berbagi apa yang kontribusi saya bisa berikan buat pasien-pasien yang masih dirawat. Ya, dengan adanya darah saya ini, semoga minimal saya bisa membantu walaupun saya hanya menyumbangkan darah itu yang saya berikan ya. Lagi Dokter Novi. Ya pemirsa, ini Dokter Novi, Kepala dari Unit Transfusi Darah RSPAD Gatot Subroto. Sebenarnya bagaimana sih proses transfusi plasma darah sampai akhirnya dapat digunakan untuk pasien COVID-19? Di sini bedanya kalau donor darah biasa kan semua komponen darahnya diambil. Kalau ini sudah alatnya khusus, alat untuk aferesis, dia bisa digunakan untuk plasmaferesis atau juga untuk tromboferesis. Trombo itu trombosit. Tapi untuk dalam penggunaan untuk survival COVID ini kami gunakan untuk plasmaferesis. Alatnya itu nanti dia bekerja untuk memisahkan dengan sendirinya dari butir eritrosit, dan kemudian hanya plasmanya saja yang ditampung, dan nanti kemudian sisanya sel darah merahnya kembali ke dalam donor. Dokter, ini plasma darahnya akan melalui proses apa lagi nih, Dok? Oh iya, jadi tadi kita sudah mengambil dari pasiennya, itu sudah ada yang dalam satu kantong, itu tidak kita apa-apakan. Kemudian ini kita ambil 3 tabung kecil, sekitar 3 cc dalam satu tabungnya. Ini akan dilakukan uji pemeriksaan penyakit menular melalui transfusi darah. Jadi ini prosesnya sama seperti proses donor darah juga yang biasa kami perlakukan sama. Ini dilakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, jadi kita akan lakukan uji saring terhadap 4 penyakit menular, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Kalau antibodi COVID itu sudah pasti ada ya, karena kan yang mau kita ambil justru antibodi COVID-nya yang akan diberikan ke pasien. Ini antibodi lain yang ada di dalam komponen. Ya pemirsa, itulah tadi terapi plasma darah yang sampai saat ini terus dikembangkan di RSPAD Gatot Subroto. Kembali ke studio, Ira. Ya, terima kasih Eti. Pemirsa, terapi plasma konvalesen dilakukan dengan cara mendonorkan plasma konvalesen dari pasien yang sudah sembuh kepada pasien yang masih terinfeksi. Pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 harus menjalani perawatan lebih dari 28 hari. Transfusi konvalesen dilakukan selama 36 jam setelah plasma darah yang berisikan antibodi dikumpulkan. Ditengarai, ini kemudian berhasil menyembuhkan pasien positif dengan kasus berat. Plasma darah yang masih diuji coba ini kabarnya bahkan mulai dijual di pasar gelap lewat situs online dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk mencari keuntungan karena masih langka. Bagi pasien sembuh dari COVID-19 yang ingin menjadi pendonor dapat mendaftarkan diri secara online. Saat kedatangan pertama ke rumah sakit, pendonor akan mendapatkan penjelasan donor plasma konvalesen dan menjalani tahap pengecekan awal. Setelah hasil pengecekan awal memenuhi persyaratan, pendonor datang kembali ke rumah sakit untuk mendonorkan plasma darahnya.
Pemirsa, Anda masih ingat dengan kasus positif corona yang pertama kali diumumkan pada 2 Maret lalu? Usai jeda ini, Ratri Anindya Jati yang dulu disebut sebagai pasien 03 akan bergabung bersama kami berbagi pengalamannya saat menjadi pendonor plasma konvalesen. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno. Dong.